Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natian Fajar dari kelas 10 IPS 2 SMA Yapemri. Di sini saya akan menceritakan salah satu biografi tokoh proklamator Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Muhammad Hatta adalah pejuang, pahlawan nasional, negarawan, ekonom, dan wakil presiden pertama Indonesia. Dulu lahir dengan nama Muhammad Hatta dan sekarang lebih dikenal dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Fort De Kock atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Bersama dengan Bung Karno, beliau memainkan peran penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari era penjajahan sekaligus memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya adalah keturunan ulama tarekat di Batu Hampar yang masih termasuk di daerah Sumatera Barat dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Hatta memulai pergerakan politiknya ketika dia mulai bersekolah di Belanda pada tahun 1921 hingga 1932. Hatta bersekolah di Handelshochschule dan selama bersekolah di sana ia masuk dalam organisasi yang bernama Social Indis Vereniging yang awalnya organisasi biasa dan sekarang berubah menjadi organisasi politik setelah ada pengaruh dari 3 serangkai, yaitu yang pertama Ki Hajar Dewantara, yang kedua Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengelola majalah Hindia Putra yang lalu berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah menjadi nama Indis Vereniging yang berarti Perhimpunan Indonesia. Di masa mempertahankan kemerdekaan sebagai wakil presiden, Bung Hatta amat gigih menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Sejarah perjanjian Linggarjati mempunyai cerita yang kompleks. Hasilnya, persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ketika saat terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda bersama dengan Gubernur Sumatera yaitu T. Hasan. Kemudian Bung Hatta berhasil memperjuangkan perjanjian Renville yang akhirnya jatuh. Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Latar belakang perjanjian Renville ini perlu diketahui. Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Di akhir tahun 1956, Hatta sudah tidak lagi sejalan dengan Bung Karno karena ia tidak suka memasukkan unsur komunis di politik pada kabinet pada waktu itu. Sebelum mundur, dia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Hatta menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 Maret 1980 pada waktu 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah hampir 2 minggu dirawat di sana, selama hidupnya Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali hingga dia meninggal.
Tepat keesokan harinya, Hatta disemayamkan di kediamannya di Jalan di Penogoro nomor 57. Lalu dia dikebumikan di TPU Tanah Kusir. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.